Assalamualaikum, sahabat hikmah gelap. Di kampung kecil yang tenang, terjadi peristiwa yang mengguncang warga. Seorang Pak Haji yang dikenal berilmu dan disegani, tiba-tiba menendang seorang emak penjual sayur hingga terjatuh. Tak ada yang menyangka, dari tindakan itu, sebuah azab yang mengerikan datang menghampirinya. Dimulai dari satu kaki yang meleleh, hingga rumahnya tak lagi bisa dimasuki siapapun. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pagi itu di sebuah kampung padat penduduk, udara masih segar dan matahari baru menyembul malu-malu dari balik bukit kecil. Deretan rumah semi permanen berdiri rapat, dikelilingi suara ayam berkokok dan anak-anak berlari kecil menuju warung. Di ujung jalan sempit, terlihat seorang wanita tua tengah menggelar dagangannya. Namanya Mak Inah. Usianya sudah hampir menyentuh 65 tahun. Tubuhnya membungkuk dan kulitnya legam, namun matanya tetap berbinar saat menyusun ikatan bayam, kangkung, dan cabai rawit di atas tikar lusuh yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Ia dikenal warga sebagai sosok penyabar, rajin, dan tak pernah menolak pembeli walau hanya membeli 2 batang bawang. Tiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, Mak Inah sudah berjalan kaki menenteng 2 kantong besar dari kebun kecil miliknya. Disitulah ia menanam sendiri sebagian sayuran yang dijualnya. Sisanya ia ambil dari pasar desa dengan sisa uang belanja yang ditabung sejak lama. Semua demi menyambung hidup dan membayar utang warung yang belum lunas sejak cucunya jatuh sakit. Tapi pagi itu berbeda. Saat Mak Inah tengah menyusun dagangannya, suara motor menderu kencang menyibak ketenangan pagi. Dari kejauhan, muncul sosok laki-laki berpakaian koko putih bersih, sarung sutra, dan peci tinggi. Sepintas tampak seperti tokoh agama, namun wajahnya keras dan sorot matanya tajam. Warga mengenalnya sebagai Pak Haji Marwan. Pak Haji baru pulang dari luar kota. Ia dikenal kaya, pemilik kontrakan dan toko sembako besar di pasar. Namun, belakangan ia mulai dijauhi warga karena sifatnya yang berubah. Sombong, mudah marah, dan suka merendahkan orang kecil. Motor Pak Haji melaju tepat ke arah Mak Inah yang duduk menunduk sambil melipat kantong plastik. Ban motornya nyaris menyambar dagangan. "Mak, kamu tuh ganggu jalan. Gak tahu malu jualan di depan rumah saya tiap pagi," bentaknya sambil membuka helm dengan kasar. Mak Inah tersentak, mencoba tersenyum. "Maaf, Pak Haji, ini cuma sebentar, nanti saya beresin cepat kok." Belum sempat kalimat itu selesai, kaki Pak Haji menyambar tikar Mak Inah hingga terlipat dan tumpah semua sayuran segar ke jalan. Plastik-plastik beterbangan, cabai berserakan, dan beberapa ikat kangkung masuk ke selokan. Warga mulai menoleh dari kejauhan, namun tak ada yang berani mendekat. Pak Haji mengangkat kakinya tinggi-tinggi. "Dari dulu saya bilang, jangan ngemper di sini. Ini bukan tempat pasar, ini depan rumah saya." Tanpa peringatan, tendangan keras mendarat tepat di perut Mak Inah yang membuat tubuh renta itu terhempas ke belakang. Kepala Mak Inah membentur tiang listrik kecil di pinggir jalan. Ia terdiam dengan napas tercekat. Tangan keriputnya meraba-raba dagangan yang berserakan. Pak Haji menghela napas kasar, meludahkan amarah ke tanah, lalu masuk ke dalam rumahnya tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Warga mulai mendekat. Beberapa ibu-ibu membopong Mak Inah dan mengumpulkan sayuran yang tercecer. Tapi di antara lirih tangis warga, tak satu pun dari mereka berani menyuarakan kemarahan pada Pak Haji. Saat itulah sesuatu yang aneh mulai terasa di pagi yang semula tenang itu. Sejak pagi insiden itu, suasana kampung menjadi senyap. Tak ada anak-anak bermain layang-layang seperti biasanya. Beberapa warung memilih tutup lebih awal. Bisik-bisik tentang tindakan Pak Haji Marwan menyebar dari mulut ke mulut. Tapi tetap,
Tak ada satupun yang berani menegurnya secara langsung. Bukan karena hormat, tapi karena takut. Harta dan kekuasaan Pak Haji terlalu besar untuk dilawan warga kecil seperti mereka. Mak Inah sendiri pulang dengan tubuh gemetar. Ia menolak diajak ke puskesmas. Dengan mata berkaca-kaca, ia hanya berucap lirih, "Allah masih sayang Mak, Nak. Nanti juga sembuh sendiri." Namun sejak kejadian itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi di rumah Pak Haji. Malam pertama, suara benda jatuh terdengar dari dalam rumahnya. Warga sekitar mengira hanya angin. Tapi suara itu berulang. Suara meja digeser, pintu dibanting, dan kaca seperti retak. Bahkan ada ibu-ibu yang mengaku melihat bayangan hitam berdiri di balik jendela rumah Pak Haji sekitar jam 3 pagi. Keesokan harinya, anak perempuan Pak Haji ditemukan menangis ketakutan di ruang tamu. Ia terus menunjuk-nunjuk ke arah dapur sambil berkata, "Ada api di kaki Abi." Tapi saat diperiksa, dapur itu dalam kondisi utuh, tak ada percikan api sedikit pun. Namun tak berhenti di situ. Pagi hari ketiga, aroma hangus mulai tercium dari dalam rumah Pak Haji. Warga sekitar awalnya mengira Pak Haji membakar sampah di halaman belakang. Tapi ternyata tidak. Bau itu bukan seperti daun atau kayu terbakar. Baunya lebih menyengat. Seperti bau plastik meleleh, bercampur daging dan darah. Tetangga terdekat, Bu Teti, memberanikan diri mengetuk pintu rumah Pak Haji untuk bertanya. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki terseret perlahan di dalam rumah. Saat Bu Teti mendekat ke jendela, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya melemas. Pak Haji duduk di lantai ruang tengah dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia menggenggam kakinya yang dibalut kain putih. Tapi kain itu tampak menghitam, basah, dan berasap. Ya, asap benar-benar mengepul dari kain pembalut kaki itu. Seperti terbakar dari dalam. Tanpa disadari, suara Pak Haji lirih terdengar. "Panas, panas sekali. Allah, kenapa kaki saya begini?" Bu Teti mundur sambil menutup mulutnya, lalu berlari pergi. Hari itu, rumah Pak Haji menjadi pusat ketakutan baru di kampung. Tak ada lagi warga yang berani lewat depan rumahnya. Bahkan penjual air keliling pun memilih memutar arah. Mereka bilang, suasana rumah itu berubah jadi berat. Menyesakkan. Menjelang malam, kepulan asap mulai terlihat dari balik jendela. Namun tak ada suara permintaan tolong. Hanya teriakan lirih, seperti tangisan seorang lelaki yang sedang menahan siksaan perlahan-lahan. Hari keempat, suasana kampung makin mencekam. Rumah Pak Haji tampak sepi dari luar, tapi warga bisa merasakan hawa aneh setiap kali melintasi gang kecil yang mengarah ke sana. Udara di sekitar rumahnya terasa lebih panas, meski langit sedang mendung dan angin bertiup sejuk. Dari dalam rumah, terdengar suara aneh, seperti daging yang digoreng dalam minyak panas. Sesekali diiringi teriakan lirih yang terputus-putus. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak ada yang berani masuk. Bahkan keluarganya sendiri tidak pernah tampak keluar rumah sejak kejadian itu. Tapi sore itu, seorang ustaz muda bernama Ustaz Darul datang dari kampung sebelah. Ia mendengar kabar dari salah satu jemaahnya yang sering belanja di pasar kampung ini. Dengan tenang, Ustaz Darul melangkah menuju rumah Pak Haji, ditemani 2 orang warga. Begitu sampai di depan pintu, hawa panas langsung menyambut wajah mereka. Seperti mendekati tungku pembakaran. Ustaz Darul membaca doa dalam hati, lalu mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum. Pak Haji, saya Ustaz Darul, dari kampung sebelah." Tak ada sahutan. Tapi pintu tiba-tiba terbuka perlahan, berderit. Hembusan asap tipis keluar dari celah dalam rumah. Bau hangus yang menyengat menusuk hidung, bercampur dengan aroma darah dan sesuatu yang amis. Ketiganya masuk dengan hati-hati.
ruangan dalam gelap meski hari masih sore. Langit-langit tampak menghitam, dinding seperti basah oleh jelaga. Mereka melangkah ke ruang tengah, lalu terdiam. Pak Haji terduduk di lantai, bersandar pada dinding. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya tak seperti dulu, pucat, matanya cekung, dan keringat membanjiri wajahnya. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah wajahnya. Itu kakinya. Satu kakinya tampak mencair. Dari lutut ke bawah, kulitnya seperti meleleh. Dagingnya melepuh, menetes ke lantai seperti lilin panas. Bahkan tulang betisnya sudah mulai tampak, menyembul di antara cairan merah yang kental dan menyengat. Pak Haji mengerang, suaranya lemah. Saya cuma marah, saya cuma nggak tahan lihat dia di depan rumah saya terus, saya nggak tahu, kenapa. Allah, kenapa panas sekali. Ustaz Darul mendekat, menahan napas. Ia mencoba menyentuh bahu Pak Haji, tapi saat tangannya nyaris menyentuh kulit itu, hawa panas seperti menyambar balik. Terpaksa ia menarik tangannya cepat-cepat. Ini bukan panas biasa, bisik Ustaz Darul pelan. Ini seperti hukuman. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara benda jatuh. Lalu sesuatu menggelinding, seperti botol kaca. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berani menoleh. Semua mata tertuju pada kaki Pak Haji yang perlahan terus mencair, meneteskan daging seperti lilin, dan menimbulkan aroma yang semakin menusuk. Pak Haji tak berhenti menangis. Tapi air matanya tak bisa menebus apa yang telah ia lakukan. Malam itu, kampung kembali dihantui ketakutan. Langit yang biasanya cerah berubah kelam tanpa bintang. Angin bertiup kencang menerpa genteng-genteng rumah warga, seolah membawa isyarat buruk. Rumah Pak Haji kini sepenuhnya tertutup rapat, tanpa cahaya, tanpa suara. Tapi bagi warga yang tinggal di sekitar, malam itu terasa panjang dan mencekam. Tepat pukul 12 malam, terdengar jeritan. Jeritan itu berasal dari rumah Pak Haji. Suara laki-laki, panjang dan mengerikan. Seperti orang yang tengah disayat perlahan-lahan, menjerit dalam kepedihan luar biasa. Jeritan itu menggema hingga 2 gang sebelah, membuat warga yang mendengarnya spontan menutup telinga dan beristighfar. Beberapa warga mengintip dari balik jendela, dan beberapa lainnya bersembunyi di balik pintu. Tak satu pun yang berani keluar. Bahkan lampu-lampu rumah banyak yang sengaja dimatikan, seolah ingin berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dari balik rumah yang gelap itu, muncul kepulan asap tipis, perlahan meluncur dari celah atap dan ventilasi. Tapi bukan asap biasa. Asap itu bukan putih. Warnanya hitam pekat, kental seperti kabut pabrik, dan mengeluarkan bau logam terbakar yang sangat menyengat. Di rumahnya yang sepi itu, Pak Haji menggeliat dengan tubuh lemah. Ia sudah tidak bisa berdiri. Kakinya yang satu benar-benar hilang, hanya menyisakan tulang menghitam yang menempel di kulit gosong. Kulit di sekitar pahanya membengkak, seperti hendak pecah karena menahan panas yang luar biasa. Tangannya kini mulai menghitam. Telapak tangan yang dahulu selalu menggenggam tasbih kini retak-retak dan terkelupas. Suhu tubuhnya seperti bara. Tidak ada air yang bisa menyejukkan. Setiap disiram, air justru mendidih dan mengeluarkan uap. Di pojok ruangan, anak perempuan Pak Haji meringkuk dengan wajah ketakutan. Ia hanya bisa menangis, memeluk lutut, menyaksikan ayahnya mengerang kesakitan, tersiksa dalam sunyi yang tak seorang pun bisa hentikan. Di luar rumah, warga mulai berdatangan. Beberapa nekat ingin masuk setelah mendengar jeritan yang tak berhenti. Ustaz Darul berdiri paling depan, memegang tasbih dan membaca ayat-ayat pendek dengan suara bergetar. Namun begitu mereka mendekati pintu rumah, terdengar suara ledakan kecil dari dalam. Seperti ada sesuatu yang meletus. Pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Asap hitam menyembur keluar, menerpa wajah-wajah yang ada di depan.
Mereka terhuyung, sebagian batuk keras, dan sebagian lagi berlari mundur. Begitu asap perlahan mereda, mereka melihat Pak Haji sudah tidak di tempatnya. Yang tersisa hanya bekas meleleh di lantai. Cairan berwarna merah kehitaman membentuk jejak dari ruang tengah ke dapur. Seperti sesuatu diseret, atau berjalan dengan sisa-sisa tubuh yang terbakar. Tak ada satupun warga yang sanggup melangkah masuk. Mereka berdiri terpaku di ambang pintu, menyaksikan rumah Pak Haji berubah seperti tempat yang tak lagi layak dihuni manusia. Jeritan terakhir masih menggema di telinga mereka, dan malam itu menjadi malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Pagi harinya, kabar tentang lenyapnya Pak Haji menyebar cepat ke seluruh kampung. Warga yang semalam menyaksikan langsung kejadian itu berkumpul di depan rumahnya. Mereka masih belum percaya tubuh sebesar itu bisa hilang begitu saja, hanya menyisakan bekas lelehan daging dan darah yang sudah mulai mengering di lantai rumah. Polisi dipanggil, tapi saat datang dan memeriksa lokasi, mereka tidak menemukan apapun selain aroma menyengat dan suasana rumah yang seperti habis dilalap api dari dalam. Anehnya, tidak ada satupun bagian rumah yang terbakar. Tak ada jelaga di tembok. Tak ada arang. Tapi bau terbakar itu masih sangat terasa. Ustaz Darul yang sejak pagi sudah berada di lokasi, mengajak beberapa warga dan santri untuk membersihkan bekas kejadian malam tadi. Mereka membawa alat pel, ember, dan air zam-zam yang diberikan oleh salah satu warga yang baru pulang dari umroh. Namun, saat mereka hendak membersihkan lantai, salah seorang santri muda bernama Denny menjerit kecil. "Ustaz, ini jejak kaki, tapi bentuknya aneh." Semua mata tertuju ke arah lantai belakang rumah. Di sana, di antara bercak darah yang mengering, tampak jejak kaki, tapi bukan jejak manusia biasa. Kaki itu hanya satu. Dan bukan utuh. Ujungnya seperti meleleh, meninggalkan bentuk yang tak sempurna. Seperti daging yang pernah cair, lalu membeku dalam keadaan setengah matang. Jejak itu mengarah ke belakang rumah. Melewati dapur, lalu menembus pintu belakang yang terbuka setengah. Mereka mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Suara burung gagak terdengar sesekali, entah dari mana asalnya. Suara itu membuat bulu kuduk meremang. Jejak itu berakhir di sebuah tempat yang sudah lama dilupakan warga kampung. Sebuah sumur tua, tertutup semak dan nyaris tak terlihat karena jarang dijamah. Sumur itu sudah tak dipakai puluhan tahun karena airnya dianggap kotor dan keruh. Tapi hari itu, sumur itu jadi pusat perhatian. Air dalam sumur tampak berwarna merah pekat, berputar pelan seolah ada yang bergerak di dasarnya. Warga hanya bisa berdiri mematung. Beberapa menangis, sebagian lainnya membaca istighfar berulang-ulang. Ustaz Darul mendekat, memejamkan mata, lalu melemparkan setangkai daun bidara yang direndam air zam-zam ke dalam sumur. Begitu daun itu menyentuh permukaan air, gelembung muncul, lalu suara desisan lirih seperti desah orang kelelahan terdengar dari dalam sumur. Tak lama kemudian, airnya berhenti berputar. Ustaz Darul menunduk dalam, lalu berbisik pelan, "Tempat ini sekarang bukan milik kita lagi." Warga mundur perlahan. Mereka tahu, apapun yang terjadi pada Pak Haji, tubuhnya telah menyatu dengan tempat yang bahkan tanah pun enggan menerimanya. Dan sumur itu menjadi saksi bisu azab yang nyata. Sejak hari kejadian di sumur tua itu, rumah Pak Haji berubah menjadi tempat yang tak lagi dikenali. Jendela-jendelanya selalu tertutup, walau angin bertiup kencang. Daun-daun kering menumpuk di depan pintu, seperti tak ada kehidupan yang pernah tinggal di sana. Tak ada suara, tak ada cahaya, tak ada gerakan. Namun meski rumah itu tampak kosong, warga tetap merasa dia belum benar-benar pergi. Anak-anak kecil tak lagi berani bermain layangan di dekat halaman depan. Ibu-ibu tak berani menjemur pakaian di sekitar pagar rumah itu.
Bahkan tukang sayur yang biasa lewat setiap pagi kini sengaja memutar arah. Seolah rumah itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan buruk. Suatu malam, seorang warga bernama Pak Darto yang nekat lewat depan rumah itu mengaku melihat bayangan di balik tirai jendela. Bayangan tubuh besar berdiri tegak, namun tak memiliki kaki. Pak Darto tak sempat melihat jelas. Yang pasti, tubuhnya gemetar dan ia pulang dengan napas terengah-engah. Beberapa hari kemudian, Bu Teti yang rumahnya bersebelahan mulai mengeluhkan suara aneh dari dinding yang bersebelahan langsung dengan ruang tengah rumah Pak Haji. Suara itu seperti langkah kaki, tapi bukan langkah biasa. Suaranya berat, menyeret, dan menimbulkan bunyi berdecit seperti daging basah yang digesek lantai. Warga yang penasaran mulai mencoba membersihkan halaman depan rumah Pak Haji agar terlihat lebih bersih. Namun, setiap kali mereka memotong rumput atau menyapu dedaunan, tiba-tiba angin kencang akan bertiup dan menerbangkan debu ke arah mata mereka. Beberapa bahkan merasa mual mendadak setelah memegang pagar rumah. Sampai akhirnya, Ustaz Darul kembali mengumpulkan warga. Rumah ini harus dikosongkan sepenuhnya. Kita tidak boleh tinggal diam. Tidak untuk mengganggu, tapi untuk menjaga agar tidak ada yang disakiti. Mereka sepakat. Rumah Pak Haji akan ditutup. Jendelanya dipalang kayu, pintu depannya dirantai, dan pagar rumahnya dipasangi tanda agar tidak dimasuki. Namun, saat mereka hendak mengunci pintu rumah, sesuatu terjadi. Salah satu relawan yang ikut, seorang pemuda bernama Iqbal, tiba-tiba terdorong mundur dan jatuh. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Ia berteriak, "Panas! Panas banget! Tanganku! Tanganku kebakar!" Warga lainnya menjerit. Mereka melihat tangan kanan Iqbal memerah, seperti baru saja digenggam bara. Tapi tidak ada api. Tidak ada percikan. Hanya hawa panas dari dalam rumah. Ustaz Darul segera menarik Iqbal menjauh dan menyiram tangannya dengan air yang sudah didoakan. Perlahan-lahan rasa sakit itu mereda, tapi luka bakarnya tetap nyata. "Sudah, cukup, jangan ada yang sentuh rumah ini lagi," kata Ustaz Darul dengan nada berat. Sejak hari itu, tak ada satupun yang berani mendekati rumah Pak Haji lagi. Bahkan anak-anak pun percaya, jika kau berdiri terlalu dekat dengan dindingnya, kau akan mendengar suara rintihan yang belum selesai, suara seseorang yang terus meminta ampun, tapi tak lagi didengar. Sementara suasana mencekam terus menyelimuti rumah Pak Haji, kehidupan perlahan mulai kembali di gang kecil tempat Mak Inah biasa duduk menjual sayur. Meski tubuhnya masih lemah dan harus dipapah keluar rumah, Mak Inah tetap memaksa kembali berjualan, meski hanya duduk sebentar dan membawa satu keranjang kecil. Warga kini bergantian membantunya. Ada yang membantu membawakan dagangan, ada yang membelikan sayurannya, dan ada juga yang sekadar duduk menemani. Mereka merasa bersalah, karena tak seorang pun berani membela Mak Inah saat kejadian itu terjadi. Tapi wanita tua itu hanya tersenyum lembut setiap kali mereka meminta maaf. "Allah itu maha melihat, Nak, yang penting kita jangan ikut jahat," ucapnya pelan sambil merapikan dagangan. Suatu siang, saat matahari sedikit condong ke barat, datang seorang ibu muda membawa 2 anak kecil. Ia membeli seikat bayam dan 1 kantong cabai rawit. Setelah membayar, ia duduk sebentar di sebelah Mak Inah, lalu berkata dengan suara pelan, "Mak, saya lihat sendiri waktu itu. Mak dilempar sampai jatuh, tapi Mak nggak marah sama sekali. Saya malu, Mak. Saya cuma bisa nonton dari jauh." Mak Inah menoleh, matanya basah tapi senyumnya tetap tenang. "Kalau kita balas marah, apa bedanya kita sama dia?" Ibu muda itu menangis dalam diam. Anak kecil di sampingnya memeluk kaki ibunya, tak mengerti apa yang terjadi. Sejak hari itu, dagangan Mak Inah semakin laris. Bahkan warga sekitar mulai menitipkan sayuran dari kebun masing-masing agar dijual lewat Mak Inah.
ia pun tak lagi duduk di tikar lusuh sendirian. Ada bangku kecil, ada payung peneduh, dan sesekali ada teh manis hangat yang disuguhkan dari rumah tetangga. Namun ada satu hal yang membuat Mak Inah selalu menunduk diam setiap kali ditanya tentang rumah di ujung gang itu. Beberapa warga mengatakan, setiap kali mereka menyapa Mak Inah sambil menunjuk ke arah rumah kosong itu, Mak Inah hanya akan menatap tanah dan berbisik, Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang zalim. Kadang, balasannya datang bahkan sebelum kita mati. Suatu malam, Mak Inah terbangun oleh mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang laki-laki berpakaian putih berdiri di pinggir sumur tua. Wajahnya tertutup asap hitam dan tubuhnya tinggal setengah. Ia menangis, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya isyarat tangan yang memohon-mohon, namun tak digubris langit. Pagi harinya, Mak Inah duduk lama di depan rumah. Ia hanya diam, memandangi arah sumur tua dari kejauhan. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan kosong yang lama-lama berubah menjadi senyum pelan. Bukan senyum kemenangan. Bukan pula kebencian yang terselubung. Tapi senyum orang tua yang tahu bahwa keadilan Allah, meski datang perlahan, tidak pernah salah alamat. Dan sejak hari itu, kampung kecil itu mulai tenang kembali. Tapi rumah itu tetap kosong. Tak satu pun yang berani menyentuhnya. Karena mereka tahu, azab yang pernah datang, tak akan pergi begitu saja. Sahabat hikmah gelap. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuasaan, jabatan, dan status tidak akan mampu melindungi seseorang dari balasan Allah jika ia berlaku zalim. Menyakiti orang lemah, apalagi sesama muslim yang tak bersalah, adalah dosa besar yang kelak akan dibalas, bahkan di dunia. Jangan pernah meremehkan doa orang yang teraniaya, karena doanya tidak ada hijab antara dia dan Allah. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hr. Bukhari dan Muslim, dan dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Surah Hud, ayat 113, semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong dan kezaliman. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang lembut, penuh kasih, dan saling menolong sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi hidupmu, melindungi keluargamu, dan mengampuni dosa-dosamu. Amin.